Suatu masukan baru, mudah-mudahan kalian dapat memahami dan tidak terbabit. Yang pernah terbabit, jangan terbabit kembali sampai seumur hidup. Coba pastikan bungkusan rokok sekarang ini apa tulisannya? Rokok membunuhmu yang sekarang. Rokok membunuhmu. Jadi jangan sampai bangsa ini bangsa yang tidak melihat dan juga bangsa yang tidak membaca. Ada yang bolong di sini, kan? Napasnya di sini. Ada yang sumbing mulutnya. Ada yang kesannya kepada janin, macam-macam. Rokok membunuhmu. Di antara daripada yang tidak pernah diperkatakan pada masa-masa lalu, dan Abi pun baru dalam minggu-minggu terakhir ini memperkatakannya, tentang hadis Nabi kita bersabda, orang yang bunuh diri dengan besi, maka dengan besilah hukumannya nanti pada hari kiamat. Orang yang bunuh diri dengan meminum racun, maka dengan meminum racunlah nanti hukumannya pada hari kiamat. Orang yang bunuh diri dengan mencekik, maka dengan cekikanlah hukumannya nanti pada hari kiamat. Orang yang bunuh diri dengan melontarkan diri atau dengan menggantung diri, maka dengan melontarkan atau dengan menggantung dirinya hukumannya nanti pada hari kiamat. Itu hadisnya betul, semuanya sudah tahu. Nah, orang yang membunuh diri dengan nikotin, itu pun juga dengan nikotinlah juga hukumannya nanti pada hari kiamat. Tentang kita mengantisipasi corona dengan cuci tangan sebelum kita makan minum, cuci tangan sebelum kita nyapu muka dan lain sebagainya, itu kita patuhi. Jangan membaur di khalayak orang ramai, dan jangan sebarang pegang itu ini, melainkan setelah kita memegangnya tangan kita cuci. Itu kebanyakan daripada orang-orang kesehatan kita terima. Kenapa kita terima dengan yang ini, tidak kita terima dengan yang situ? Kanker paru-paru 95% akibat kena merokok. Pengaruhnya kepada jantung, stroke, buah pinggang atau ginjal. Itu juga daripada pakar-pakar spesialis ahli kesehatan yang berbicara. Rokok membunuhmu ini tidak bisa secara lempar begitu saja, tanpa kajian dan juga tanpa statistik. Kalau kita ingin menghitung, dalam tiap hari ada tidak kurang daripada dalam 10.000 orang yang mati asbab kena merokok. 10.000. Jadi sekarang sudah ada tulisannya merokok membunuhmu. Itu justru dibeli. Kita beli yang bakalan membunuh kita. Kalau corona itu ada yang jual, siapa yang membeli? Rasional. Corona, justru kita lari daripada corona. Masjid ditutup. Aktivitas keagamaan dihentikan. Perhimpunan tidak boleh. Alhamdulillah, dengan kelap-kelapnya itu mungkin antara daripada hikmatnya, enggak lagi manusia bikin maksiat. Seperti mereka tidak beribadah, mereka juga tidak buat maksiat, simbang ala kulli hal kembali. Jadi kata-kata yang paling menentukan kalau ternyata orang yang bunuh diri itu ternyata terancam dengan siksaan api neraka. Apakah kira-kira orang yang bunuh diri dengan nikotin tidak ada ancaman seperti itu? Limata, sebab jasmani, rohani kita dari ujung ke ujung itu bukan milik manusia untuk kita aniaya, untuk kita sakiti. Apalagi kalau sampai dengan kita membunuhnya. Pahami, fafham dzalika jayidan, supaya jangan sampai lagi terbabit dengan merokok. Membunuhmu itu slogan baru untuk di Indonesia. Jangan tidak dibaca dan juga jangan tidak dipahami, khususnya di kalangan para kiai-kiai yang masya Allah tabarakallah punya daya kemampuan untuk merungkaikan masalah-masalah hukum yang susah-susah. Masya Allah, betul-betul tuh dengan Alfiah Ibnu Maliknya dihafal, dengan Alfiah Imam Suyutinya, Alfiah mustalah hadisnya dihafal, Zubatnya juga hafal, Rahabiahnya juga hafal, Takrasannya hafal. Maka jangan tidak hafal yang tadi itu. Kalau
dengan berhujah, ngajar, masalah tabarakallah, profesor-profesor di Indonesia semuanya, akhir siraka yang lainnya tidak ada yang terkecuali. Kalau dengan kalian begitu jenius dalam menjelaskan tentang perbedaan pendapat, begitu jenius berbicara tentang akidah suluk dan juga dengan tasawufnya, maka kita harapkan agar juga dengan kalian paham tentang bahasa merokok membunuhmu. Oke, tidak percaya, saya sehat apiat, segar bugar, bahkan itu merupakan suatu kewajiban. Paling tidak kamu telah memusnahkan tidak kurang daripada dalam 2 triliun duit untuk total seluruh Indonesia kita ada sampai situ. Kenapa cecak? Kena hukuman mati. Cecak salah apa dia? Cecak di mana kita ketemu cecak, Nabi kita bersabda, kalau kita pukul langsung mati dapat pahala 100 kebajikan, 2 kali dapat 50. Apa salahnya cecak? Dikatakan kena cecak kakek yang dulu tuh ikut meniup api Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersekongkol. Nah, sekarang bagaimana orang yang bersekongkol untuk membunuh diri pribadi dia sendiri, bersekongkol untuk memusnahkan kas negara, uang Indonesia. Ini untuk Indonesia terlebih dahulu, yang pada tiap harinya tidak kurang daripada dalam 2 triliun, minimal tidak kurang daripada 1 triliun yang kebakar pada tiap hari. Jadi kepada guru-guru di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan, dan juga kepada kiai-kiai yang gede sorbannya, jadi kalian diantara daripada yang menjadi asbab memasyarakatnya rokok di Indonesia, kita Indonesia itu pada urutan yang di atas untuk ASEAN. Kita di antara daripada yang paling di atas sekali itu memasarkan rokok, merokok bukan jadi suatu perkara biasa, tidak merupakan suatu perkara yang luar biasa, jadi suatu perkara biasa di pengajian-pengajian, di haul-haulan dan lain sebagainya. Justru yang terlibat banyak di kalangan para habib dan juga dengan para ulama. Waja'alna lil muttaqina bukalil mudakhinina imama, waja'alna lil mudakhinina imama, waja'alna lil tambaqwina imama. Waja'alna lil muttaqin, berikan kami imam kepada orang-orang yang bertakwa, bukan menjadi imam kepada orang yang menghisap. Jangan jadi ahli hisab. Ahli hisab, Habib, ahli hisab. Habib pun terperanjat. Jadi kata Habib Bakir di sini waktu ceramah di Tungkal, katanya Kiai nggak kesana kah, kumpul dengan ahli hisab, terperanjat. Rupa-rupanya ahli hisab, asap rokok semuanya, asap rokok semua. Itu ahli hisab. Itu hisab namanya, ahli hisab. Bukan ahli hisab, ahli akhirat. Kembali. Begitu kawan-kawan. Orang yang merokok berarti bunuh diri. Bunuh dirinya dengan nikotin. Orang yang bunuh diri, qad haramallahu alaihil jannah, itu mansus binasil hadis, dan juga dengan pernyataan membunuhmu, itu bukan lagi ucapan bocah anak kecil yang tidak ngerti tentang realiti itu adalah pernyataan daripada ahli kesehatan, pakar-pakar spesialis dunia mengatakan hakikat pokok seperti itu tidak ada istisnayat atau tidak ada perkecualian daripada pernyataan tadi itu. Hampir semuanya menyatakan dengan pengakuan atau dengan statement yang sama.